karena ya hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Bagi yang melaksanakan puasa mungkin sekarang sedang ngabuburit ya. Kemudian senang sekali teman-teman memilih webinar ini dengan sangat baik karena teman-teman tidak menyia-nyiakan waktu untuk terus belajar, terus bermanfaat untuk kelanjutan studi ke depan gitu ya. Dan di sini seperti apa yang sudah tadi Kak Lofi atau moderator sampaikan, kita akan ngobrol tentang apa sih yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan SBMPTN atau misalnya melakukan UTBK dan lain sebagainya untuk meraih mimpi. Oke, sebelumnya saya ingin kita sama-sama aktif ya, kita sama-sama interaktif. Saya nggak mau kalau cuma saya sendiri yang ngomong gitu ya, yang tidak ada interaksi sama teman-teman semua, sayang sekali gitu. Saya ingin teman-teman juga bisa join di Slido. Teman-teman boleh langsung scan kode QR-nya, ataupun teman-teman boleh join di slido.com, kemudian teman-teman boleh langsung masukkan kode referralnya 161483 dan menjawab pertanyaan kira-kira apa yang sedang teman-teman khawatirkan tentang SBMPTN. Ya, saya akan melihat di Slido-nya. Ya, boleh teman-teman, ini Slido-nya belum ada yang join nih. Ayo, kita sama-sama biar saya tahu kira-kira apa sih yang teman-teman sedang khawatirkan dari SBMPTN atau melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Jadi nanti kita enak diskusinya gitu ya tentang 1 jam ke depan. Oke, ada yang takut gagal, kemudian takut enggak lolos. Kemudian apalagi nih ketakutan-ketakutan yang sedang teman-teman rasakan, yang sedang teman-teman khawatirkan tentang SBMPTN ataupun secara umumnya untuk meraih mimpi teman-teman. Boleh teman-teman tuliskan di slido.com, boleh scan kode QR-nya, boleh mungkin kalau misalnya device-nya tidak memungkinkan, boleh di chat kolom chat Zoom, nanti akan saya bacakan. Iya, Alfian takut nilainya jelek ya, kemudian dan takut nggak terima, oke, takut salah milih jurusan. Ya, boleh teman-teman, tuliskan lagi apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman. Agar kita sama-sama, oh ternyata ini yang menjadi kekhawatiran teman-teman semua gitu ya. Kayak takut skornya nggak cukup, nggak tahu prospek, takut gak lolos, ya. Terima kasih teman-teman sudah join di Slido-nya. Seru sekali bisa ngobrol bareng teman-teman walaupun cuman secara virtual seperti ini ya. Tapi saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman yang semangat untuk memperjuangkan mimpi dan memilih untuk lebih produktif dibandingkan diam-diam saja. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ya, dan tadi setelah saya sudah melihat apa sih ternyata ada beberapa hal yang mungkin teman-teman sedang khawatirkan hari ini gitu. Dan menu hari ini ada 3. Yang pertama ada cara mengenali diri, yang kedua ada tren karir masa depan dan strategi lulus UTBK. Mungkin untuk teman-teman yang sedang puasa, menu itu mungkin sekarang udah kebayangnya, aduh mau makan apa buat buka gitu ya, dengan kolak apa atau menu apa gitu ya. Tapi di sini menunya adalah menu untuk teman-teman agar bisa tahu apa sih yang harus teman-teman persiapkan ketika teman-teman agar ingin lolos UTBK. Oke, nah kita yang pertama adalah cara mengenali diri. Kenapa sih kita harus mengenal diri? Coba teman-teman bayangkan, ketika teman-teman belum kenal sama seseorang, misalnya kita belum kenal sama A, sama teman kita nih yang sebangku kita belum kenal. Pada saat kelas 10 kita pasti dia orangnya kayak gimana ya gitu ya, atau misalnya dia enak gak ya diajak ngobrol, atau dia enak gak ya kalau misalnya nanti contek-contekan ulangan gitu. Kita pasti akan bertanya-tanya, kita pasti akan banyak khawatirnya kalau misalnya kita belum kenal sama diri sendiri.
atau sama orang lain dulu ya. Sama orang lain aja kita kalau misalnya belum kenal, kita pasti akan khawatir. Apalagi kita kalau misalnya belum kenal dengan diri sendiri. Bayangkan, apabila nanti teman-teman masuk kuliah, masuk jurusan, kemudian milih jurusan, dan sudah masuk di perkuliahan, kemudian ternyata teman-teman sebetulnya belum kenal banget sama diri sendiri gitu. Kemudian teman-teman nanti merasa, kok aku di sini ya, kayaknya nggak sesuai deh dengan apa yang aku ekspektasikan waktu pada saat SMA memilihnya. Atau nantinya teman-teman akan merasa, ih, kok aku di sini nggak enak deh di sini mah, kenapa kok jadi banyak hitung-hitungannya ya, gitu. Padahal aku nggak suka. Nah, itu ketika teman-teman belum mengenal diri sendiri, gitu. Dan itulah pentingnya teman-teman perlu mengenal diri sendiri, karena nanti kalau teman-teman sudah masuk perkuliahan, dunia kampus itu sangat berbeda dengan dunia sekolah, karena kita mungkin teman-teman biasanya dari SD hingga SMA itu sudah kenal betul dengan lingkungan sekolah ya, lingkungan SD bagaimana, lingkungan SMP, lingkungan SMA, teman-teman kenal betul. Tetapi berbeda dengan nanti teman-teman masuk di dunia kampus, karena di sana teman-teman betul-betul harus sesuai dengan apa yang teman-teman sukai. Karena kalau misalnya teman-teman tidak suka dan melewatkan satu kesempatan ujian misalnya, atau melewatkan satu kesempatan praktek dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa jadi tertinggal. Seperti itu. Itu mungkin secara sederhananya ya, secara sederhana ketika teman-teman tidak memilih dengan hati, ketika teman-teman tidak mengenali diri untuk memilih jurusan. Kemudian kalau misalnya teman-teman sekarang bertanya, gimana sih caranya biar kita kenal sama diri sendiri gitu. Nah, di sini saya akan ada 3 tips untuk teman-teman cara mengenali diri. Yang pertama, kita perlu paham dengan diri sendiri. Yang kedua, kita perlu tahu nih, apa sih yang kita sukai gitu. Kemudian ketika kita udah tahu, oh kayaknya aku suka edit video deh, gitu. Kemudian setelah teman-teman udah paham nih dengan diri sendiri, aku tuh sebetulnya tuh jelek kalau misalnya hitung-hitungan misalnya, tapi aku tuh suka kalau misalnya aku bikin-bikin video atau edit-edit video. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu, udah paham nih sama diri sendiri. Oh, nggak suka nih hitung-hitungan. Oh, aku sukanya yang edit video atau misalnya edit foto atau misalnya gambar-gambar gitu ya. Nah, kemudian teman-teman perlu mempersiapkan dengan dunia perkuliahan. Kira-kira apa ya jurusan yang sesuai dengan apa yang aku sukai dan apa yang aku pahami dengan diri aku sendiri gitu. Oh, aku sukanya gambar-gambar. Aku sukanya edit-edit video. Oh, aku cari-cari deh jurusan yang kira-kira ada edit-edit video atau ada gambar-gambar, kira-kira jurusan apa ya? Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman memilihnya itu tidak asal, keren deh, ini jurusan jurusan teknik pertambangan misalnya ya, contohnya. Teknik pertambangan ITB atau teknik perminyakan ITB misalnya gitu kan. Keren, nanti keluarnya itu akan kaya misalnya, atau akan prospek kedepannya bagus nih kata orang-orang dan lain sebagainya gitu kan. Tanpa teman-teman berkaca dengan diri sendiri, itu sama aja bohong gitu ya. Ya mungkin memang prospek kedepannya bagus mungkin untuk orang lain, tapi belum tentu ketika kita bukan passionnya di situ, ketika diri kita bukan kelebihannya bukan di situ, itu sama aja. Nanti ujung-ujungnya kita malah, kok susah banget ya di sini, kok aku nggak bisa ya di sini. Nah, itu akan terjadi. Hal itu akan terjadi ketika teman-teman tidak suka atau tidak menyukai, tidak paham dengan diri sendiri ketika teman-teman memilih jurusan. Seperti itu. Kemudian, nah, cara yang paling pertama, teman-teman untuk tahu diri atau tahu jurusan yang sesuai dengan diri sendiri, itu tahu dulu pelajaran apa sih yang kita sukai gitu. Dari pelajaran yang kita sukai, kita identifikasi. Misalnya teman-teman di IPA atau teman-teman di IPS. Teman-teman di IPA, aku kayaknya suka deh sama kimia, misalnya gitu ya. Oh iya, aku suka kimia. Kenapa sukanya? Jangan-jangan cuman karena misalnya gurunya nggak pernah masuk jadi suka, misalnya gitu. Atau jangan-jangan karena si doi juga suka kimia. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita identifikasi dulu. Oh, aku suka kimia itu karena seru.
hitung-hitungannya tuh, atau misalnya mencampurkan sebuah zatnya tuh seru, atau kalau misalnya nanti di lab tuh seru gitu. Kita punya ketertarikan di mata pelajaran tersebut. Kemudian teman-teman yang kedua, identifikasi pelajaran yang memiliki nilai baik. Teman-teman identifikasi lagi, oh kira-kira aku ini dari semester 1 sampai 6 itu ternyata yang nilai yang baik itu, yang paling baik itu adalah bahasa Inggris gitu. Kemudian atau bahasa Indonesia atau matematika atau sosiologi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti identifikasi, oh pelajaran yang aku suka itu ini, pelajaran yang memiliki nilai baik itu ini. Nah, tinggal pilih kira-kira aku akan memilih pelajaran yang nilainya baik atau akan memilih pelajaran yang kita sukai. Atau kalau misalnya bisa dua-duanya diasosiasikan, teman-teman bisa memilih dengan jurusan yang sesuai dengan kedua mata pelajaran itu. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah di sini teman-teman juga bisa mengenal diri dari hal yang teman-teman sukai. Kayak tadi, teman-teman sukanya dengan apa ya desain misalnya, atau teman-teman sukanya dengan menulis puisi, menulis sebuah cerpen gitu ya. Nah, itu teman-teman perlu kenali diri. Kira-kira, oh apa sih yang saya sukai itu, apa sih yang menjadi ketertarikan saya? Aku mah perasaan sukanya sama jual-jualan deh, atau misalnya sama kalau misalnya menjual sesuatu, kayaknya seru gitu, kayaknya senang apa yang dilakukan aku tuh senang aja gitu, seru gitu. Nah, itu juga salah satu cara mengenal diri dari hal yang disukai. Itu juga nanti teman-teman bisa mengasosiasikan ke jurusan di perkuliahan. Aku sukanya kayaknya aku emang IPA, tapi aku suka deh yang misalnya seperti entrepreneur, atau misalnya hal-hal lain yang kayaknya nggak dipelajari di IPA gitu. Nah, teman-teman bisa konsultasikan ke guru BK-nya kira-kira baiknya seperti apa. Kemudian juga nanti teman-teman asosiasikan dengan jurusan yang sesuai dengan diri teman-teman gitu. Dan yang selanjutnya ini, teman-teman perlu mengenali kepribadian diri. Sekarang banyak ya tes-tes jurusan yang gratis dan juga mudah diaksesnya. Bisa teman-teman bisa ikut tes kepribadian MBTI atau DISC atau Research. Teman-teman bisa memilih itu, dan nantinya kan teman-teman apabila udah memilih nanti dikasih tahu teman-teman itu kepribadiannya bla bla bla. Kemudian jurusan yang sesuai atau pekerjaan yang sesuai dengan diri teman-teman itu adalah bla bla bla. Nah, itu bisa dijadikan juga informasi oleh teman-teman. Oh, ternyata aku tuh kepribadian aku itu ini. Aku suka mata pelajaran ini. Oh, nyambung nih. Kayaknya saya cari aja deh jurusan yang sama dengan kepribadian saya. Nah, itu teman-teman jadi bisa menuliskan, oh ini jurusannya bla bla bla, jurusannya bla bla bla. Nah, nanti setelah itu teman-teman cari apa sih mata kuliah yang dipelajari oleh setiap jurusan itu. Kira-kira kita sanggup nggak nanti mempelajari mata kuliah itu untuk ke depan? Jangan-jangan ketika kita sudah melihat kepribadian kita seperti ini, kemudian juga nanti melihat mata pelajarannya seperti ini, kemudian melihat mata kuliah yang ada di jurusan tersebut, lah ada ininya, kayaknya aku nggak bisa deh misalnya, atau kayaknya aku nggak bisa, atau kayaknya ini mah kayaknya aku bisa pelajari deh, walaupun aku nggak bisa, aku bisa belajar. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa, itu lebih baik daripada teman-teman, aku nggak bisa, udah nyerah. Padahal kepribadian teman-teman dan juga mata pelajaran teman-teman bagus di situ. Nah, itu juga perlu teman-teman asosiasikan dengan jurusan. Bisa sharing dengan guru BK-nya atau dari konselor atau siapapun yang teman-teman rasa memiliki kapasitas untuk diskusi terkait asosiasi jurusan, teman-teman bisa. Karena memang untuk mengasosiasikan jurusan atau mengidentifikasi jurusan, kira-kira sesuai tidak, kemudian kira-kira bagus tidak untuk diri teman-teman, sesuai tidak dengan kepribadian diri sendiri, itu perlu ahlinya gitu ya, perlu profesionalnya, nggak bisa untuk diri sendiri aja, nggak bisa dengan diri sendiri saja gitu. Jadi harus ada
guru BK-nya atau konselornya, boleh teman-teman kepada siapapun yang memiliki kapasitas untuk itu. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah, setelah kita tadi sudah melihat cara kita melihat diri sendiri gitu ya, sudah tahu nih, oh aku ini orangnya seperti ini, jurusannya ini. Nah, kita juga harus tahu dulu tren karir masa depan. Jangan-jangan kayak kakak ini. Nih, ada kasus ya. Ada kasus katanya kakak ini, saya baca ini ya. Hai Min, aku mau cerita tentang korelasi jurusan bagus dan realita dunia kerja. Aku lulusan teknik TIT ya disamarkan, yaitu jurusan satu-satunya yang ada di Indonesia. Awalnya aku bangga banget bisa kuliah dan bahkan lulus dengan gelar sarjana dengan keahlian yang nggak dimiliki banyak orang. Aku lulus dengan tingkat PD yang luar biasa, secara berasal dari univ terbaik. Setelah lulus, aku dan teman-teman sadar kalau kita di luar sini cuma sampah. Kita cuma ahli di bidang kita, tapi nggak ada lapangan pekerjaannya. Ada, paling kerja di lembaga penelitian. Itu pun mesti jalur PNS. Dan saingannya nggak cuma dari jurusan kita doang. Alhasil tipis peluang. Cari kerja di tempat lain, kita nggak punya ilmu yang mendalam selain ilmu di bidang kita. Akhirnya, kebanyakan kita memilih lanjut S2 dan lintas jurusan karena lelah mencari kerja. Ya, jadi gitu sih, Min, yang mau aku ceritain, realita tidak seindah ekspektasi. Kita di Indonesia, kita gak laku, kita jadi sampah secara nggak langsung. Nah, ini adalah realitanya ya, teman-teman. Makanya kenapa kita nggak boleh milih jurusan asal-asalan, asal ngetren sekarang, asal ikut-ikutan sama teman, itu nggak boleh, itu nggak bisa kayak gitu. Karena setelah teman-teman membuka gerbang SMA, teman-teman sudah masuk ke dunia yang satu langkah untuk meraih masa depan. Gitu. Walaupun ya mungkin masa depan teman-teman masih panjang sekali, tapi ini adalah salah satu gerbang untuk satu langkah teman-teman untuk bersaing di masa depan. Seperti itu. Nah, di sini katanya kakaknya ini satu-satunya. Coba bayangkan, kalau teman-teman berpikir secara kita sendiri gitu ya, tidak dengan analisis profesional gitu. Kita pasti mikirnya, keren, ini jurusan aku cuman ada di Indonesia, cuman satu-satunya. Pasti peluangnya besar, nggak ada lagi yang bisa bersaing. Paling aku bersaing di dunia kerja nanti sama teman-teman aku sekelas aja nih, gitu kan ya. Terus kita mikirnya seperti itu. Tapi ternyata, pas lulus nggak ada kerjaannya, nggak ada keahliannya, kemudian juga tidak ada nggak ada pekerjaan yang mau nampungnya seperti itu. Ya, itu sayang sekali ya. Ya walaupun memang belajar itu atau perkuliahan itu tidak selalu harus bekerja atau misalnya bekerja sesuai dengan jurusan sesuai lintas, tapi apa iya 4 tahun itu kita sia-siakan begitu saja gitu ya, daripada kita sia-siakan mending dari sekarang deh siap-siapnya. Oke. Nah, jangan sampai kita salah jalan cuman karena kita nggak tahu informasinya. Dan teman-teman di sini sangat-sangat mantap, sangat-sangat bagus memilih webinar pada sore hari ini karena kita akan mengupas kira-kira apa sih pekerjaan yang 5 tahun ke depan itu akan menjadi tren. Nah, di sini saya akan ucapkan terlebih dahulu kepada teman-teman, selamat datang di abad 21. Di mana di abad 21 ini kita udah nggak bisa lagi yang namanya, kita kan ini seharusnya langsung ya. Kalau misalnya kita tidak berada di abad 21, pasti kita akan seminar langsung, saya akan melihat teman-teman secara fisik, dan juga saya akan berbicara di hadapan anak-anak kelas 12 yang memiliki semangat yang tinggi. Tapi sekarang kita di abad 21, di mana saya mungkin di sini di rumah saya atau di kota saya, teman-teman di kota teman-teman, tapi kita masih bisa tetap berinteraksi. Tetap teman-teman masih bisa mendengarkan suara saya, teman-teman masih bisa melihat presentasi saya pada sore hari ini. Inilah di abad 21. Jangan sampai mindset kita masih di abad-abad sebelumnya, tetapi kita sudah berada di abad 21.
gitu. Ketika Mark Zuckerberg sudah menciptakan dunia metaverse, masa kita masih dengan jurusan atau dengan mindset pekerjaan di zaman-zamannya kolonial, ya, padahal Mark Zuckerberg sudah menciptakan dunia metaverse untuk ke depan, untuk beberapa tahun ke depan, dan itu kita pun akan melakukannya, kita pun secara tidak sadar kita akan melaksanakan, kita akan berada di dunia itu. Sekarang saja coba apa-apa udah metaverse Instagram, kemudian WhatsApp, Facebook itu sudah metaverse, dan itu nanti akan diperbaharui lagi. Seperti itu. Makanya kita perlu juga memiliki mindset abad 21. Tidak bisa gini-gini aja. Tidak bisa asal udahlah, aku mah asal masuk jurusan aja, asal masuk kuliah aja tahun ini pokoknya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti kayak kakak yang tadi, pas lulus kuliah nggak ada pekerjaan yang mau nampungnya. Ya. Nah, di sini ada 10 pekerjaan yang paling dicari pada tahun 2025 menurut World Economic Forum. Jadi ada 103 nantinya akan ada lowongan pekerjaan untuk ke-10 pekerjaan ini 133 juta orang. Apa aja? Data analyst dan scientist. Nah, data analyst dan scientist ini biasanya dari jurusan matematika murni ataupun statistika. Tuh ya, dari jurusan matematika murni ataupun statistika itu akan menjadi data analyst dan scientist. Walaupun misalnya teman-teman nggak dari jurusan itu pun, teman-teman bisa masuk data analyst dan scientist, tapi untuk pekerjaan yang sesuai dengan linear jurusan, itu data analyst dan scientist biasanya dari jurusan matematika murni dan juga statistika. Seperti itu. Kemudian yang kedua, spesialis AI and machine learning. Tentunya itu tentang artificial intelligence, ya, bagaimana seorang bisa membuat sesuatu transformasi digital seperti itu biasanya teknik informatika, kemudian juga teknik-teknik yang berhubungan dengan digitalisasi seperti itu, kemudian spesialis big data, kemudian spesialis digital marketing dan strategi. Itu sudah ada ya, jurusan digital marketing sudah ada. Atau kalau misalnya yang nyerempet-nyerempet seperti digital marketing, misalnya manajemen, kemudian juga ekonomi, itu masih menyerempet-nyerempet tentang digital marketing. Dan sekarang, coba teman-teman perhatikan dari 1 sampai 4 deh. Ini semuanya sudah berbasis teknologi. Gitu. Berarti di masa depan akan lebih banyak teknologi-teknologi yang digunakan. Seperti itu. Kemudian yang kelima, spesialis proses automation. Yang keenam, spesialis business development. Nah, spesialis business development ini gimana nih caranya suatu bisnis kita bisa kembangkan, kita bisa cara strateginya agar bisnis ini bisa lebih pesat lagi. Gitu. Kemudian spesialis transformasi digital. Transformasi digital ini karena sekarang adalah zamannya transformasi, zamannya di mana masih ada yang memiliki belum digital, belum ada yang belum digital, ada yang digital. Nah, ini spesialis transformasi ini gimana nih caranya orang-orang yang belum melek digitalisasi seperti misalnya pedagang-pedagang yang masih belum memiliki misalnya belum menjualkan barangnya di digital, ini bisa dibantu oleh spesialis transformasi digital. Nah, bagaimana nih? Atau sekarang pada saat belum ada marketplace, kita pasti belanja itu cuman di mall ya, cuman di pasar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah spesialis transformasi digital ini yang memiliki ide, yang memiliki gagasan gimana caranya agar hal-hal yang konvensional ini bisa ditarik ke digital. Itu makanya kemudiannya ada Shopee, ada Tokopedia, kemudian ada Blibli, ada banyak lainnya gitu. Kemudian yang ke-8 adalah analisis keamanan informasi. Analisis keamanan informasi ini mereka yang akan bekerja di bidang mengamankan data-data yang kita miliki.
Seperti misalnya kalian menuliskan alamat di Shopee, menuliskan alamat di Tokopedia. Nah, kalian kan akan menuliskan alamatnya di Shopee, menuliskan alamatnya di Tokopedia, tapi itu data kalian itu akan tersimpan di database-nya Shopee, akan disimpan di database-nya Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada loh yang mengamankan informasi atau database-database kita. Nah, ini adalah analisis keamanan informasi. Kemudian pengembang software dan aplikasi, dan yang terakhir adalah spesialis Internet of Things. Dan ini adalah 10 pekerjaan yang menurun pada tahun 2025 menurut World Economic Forum. Ternyata ada 75 juta orang yang nantinya akan kehilangan pekerjaan dari 10 pekerjaan ini. Yang pertama, petugas entry data. Jadi yang suka masukin data gitu secara manual gitu. Nanti mah karena menurut analisis WEF ini, nanti di masa yang akan datang semuanya akan dilakukan oleh digitalisasi, oleh robot. Robot itu tidak hanya yang kita tahu itu adalah yang suka gerak-gerak, itu enggak ya, tapi robot itu yang membantu kita untuk efektif dalam bekerja. Itu adalah robot ya. Kemudian pegawai akuntansi, pembukuan dan penggajian, sekretaris administrasi dan eksekutif, pekerja perakitan dan pabrik, informasi klien dan pekerja layanan pelanggan, kemudian manajer layanan dan administrasi bisnis, akuntan dan auditor, petugas pencatatan material dan penyimpanan stok, manajer umum dan operasi, yang terakhir adalah petugas layanan pos. Kalau kita perhatikan, dari pekerjaan 1 sampai akhir, itu semua pekerjaan yang menggunakan fisik, yang menggunakan apa ya? Iya, yang menggunakan tenaga manusia gitu, bukan otak manusia gitu ya. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan kalau nanti pada tahun 2025 dan juga tahun-tahun selanjutnya yang akan dibutuhkan oleh dunia itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya analisis, yang sifatnya adalah menguras keterampilan berpikir gitu, tidak lagi menguras keterampilan manusianya gitu, tenaga manusianya, bukan, tapi tenaga pikiran manusianya. Nah, teman-teman perlu diperhatikan lagi, kira-kira jurusan kita tahun ke depan, 5 tahun ke depan ketika kita lulus, masih ada nggak ya pekerjaannya? Apakah jurusan kita yang kita pilih ini adalah sudah cocok dengan kebutuhan dunia di masa yang akan datang, atau malah ini sebetulnya udah nggak ada lagi deh dunia membutuhkan pekerjaan kita gitu ya. Makanya dianalisis dan juga konsultasikan dengan guru BK atau konselor yang teman-teman percayai ya. Kemudian kita sudah di dalam menu terakhir, yaitu strategi lulus UTBK. Untuk lulus UTBK tentunya di sini saya tidak memiliki bocoran soal, tidak memiliki hal-hal yang sifatnya bagaimana caranya teman-teman lulus dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi yang pertama teman-teman perlu perhatikan ketika teman-teman ingin lulus di UTBK, yaitu riset keketatan jurusan dan univ. Caranya gimana? Gampang sekali. Teman-teman bisa melihat di sidata ptnltmpt.ac.id. Nah, teman-teman cari, misalnya teman-teman ingin pendidikan dokter di mana? Di Unpad atau di UI. Nah, teman-teman cari. Nah, nanti akan kelihatan tuh peminat 2021 ada berapa. Kemudian daya tampung pada tahun ini ada berapa. Nah, berarti teman-teman harus mempetakan, oh ternyata tahun kemarin tuh banyak ya minatnya dan daya tampungnya cuma 54. Oh, berarti aku akan bersaing dengan ribuan orang. Nah, bukan berarti untuk mematahkan semangat, justru harus untuk membangkitkan semangat. Nah, bagaimana caranya kita bisa bersaing dengan orang-orang ribuan ini? Kita bersaing dengan orang-orang yang banyak ini. Gitu, bukan jadi, udahlah aku mah nggak mau deh, nggak mau ikut UTBK, soalnya jadi banyak orang yang mau, sedangkan yang minatnya yang daya tampungnya cuma sedikit. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau mentalnya masih seperti itu, gimana kita akan maju? Gimana kita akan survive di hidup ini? Baru aja selangkah, masa kita udah menyerah?
Karena nanti di depan akan banyak rintangan-rintangan lagi. Tapi tenang, kalau misalnya kita udah suka dengan jurusan, kita sudah passion atau sih kita sudah sesuai dengan diri kita sendiri, kita akan terus berjalan walaupun sulit. Dan kita akan pasti bisa walaupun itu sulit. Seperti itu. Kemudian yang kedua tipsnya adalah cek skor UTBK tahun kemarin. Saya yakin teman-teman sudah punya banyak informasi bagaimana cara cek skor UTBK, kemudian juga bagaimana membandingkan nilai UTBK teman-teman, dan lain sebagainya. Tapi saya punya sumber, semoga ini bermanfaat. Di sini ada di https://sbmptn.sch/fast.id. Teman-teman bisa mengunjungi website ini. Di sini ada dari teman-teman yang lulus tahun kemarin, kemudian mengirimkan informasinya kepada Menfest ini, gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuh melihat, misalnya teman-teman pengen ilmu hukum di Universitas 11 Maret. Kira-kira berapa ya skor UTBK-nya tahun kemarin yang lulus? Nah, ini ada 634, ada 653. Nah, berarti minimal teman-teman perlu skor UTBK-nya perlu 653. Kalau bisa lebih, karena nanti pada saat UTBK itu yang diambil adalah nilai yang tertinggi pastinya ya. Misalnya kedokteran itu ada 54 menerimanya itu tadi UI ya. Daya tampungnya 54. Nah, kemudian kalau kita udah lihat nih kayak gini, oh tenanglah, tahun kemarin cuma 700 misalnya. Bisa lah aku 720 misalnya gitu ya. Aku skor UTBK-nya 720 bisa deh kayaknya. Kemudian teman-teman belajar dan sebagainya, cuman akan mematok di 720. Udah deh, aku mah pokoknya cuman minimal 720, maksimal 720 aja deh, kayaknya udah masuk gitu. Dan ternyata ada 1.000 orang atau ada sekitar 100 orang yang skor UTBK-nya itu adalah 800 misalnya. Nah, berarti teman-teman yang 720 sudah tidak bisa lagi masuk kedokteran UI gitu. Padahal teman-teman itu skornya lebih besar daripada skor orang yang tahun kemarin sudah masuk di kedokteran UI itu. Seperti itu. Jadi makanya jangan dijadikan patokan belajar. Saya udahlah maksimal segini, enggak. Ini minimal sekali teman-teman segini gitu. Maksimalnya sampai sebisanya teman-teman, semaksimal mungkin berapapun itu lebih baik, lebih besar lebih baik. Tapi minimalnya teman-teman bisa mencapai skor seperti segini gitu ya. Dari lebih tinggi sedikit dari tahun kemarin itu minimalnya. Kemudian yang ketiga adalah latihan soal. Karena UTBK itu tidak seperti SNMPTN. SBMPTN itu tidak seperti SNMPTN. Kalau SNMPTN mah mungkin teman-teman masih mikir, aku harus milih universitas ini biar ini pilihan pertama, ini pilihan kedua, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk SBMPTN tidak ada informasi seperti itu dari akun resmi LTMPT. Jadi teman-teman, siapa yang bisa yang bisa lebih tinggi nilainya skor UTBK-nya itu yang diterima. Jadi misalnya teman-teman UI pertama, kemudian atau misalnya Unpad pertama, UI kedua, misalnya teman-teman ternyata masuk di UI, ya teman-teman masuk, tapi memang diprioritaskan di pilihan pertama. Seperti itu. Jadi teman-teman harus sangat jeli memilih jurusan apa nih yang kira-kira sesuai dengan diri sendiri, dan juga teman-teman harus memilih kira-kira skor berapa yang perlu saya minimalkan bisa tergapai gitu. Dan juga biasanya kalau UTBK itu jangan sampai di setiap subsoal itu dikosongkan. Minimal ada satu yang diisi dan betul gitu. Dan juga kalau misalnya hitung-hitungan secara secara matematik gitu ya. Secara matematik hitung-hitungan itu teman-teman perlu menyelesaikan satu soal selama maksimal 1 sampai 1,5 menit. 1,5 menit itu untuk yang hitungan, untuk yang bacaan teks itu 1 menit. Nah, jangan sampai lebih dari itu. Jadi caranya
baca, kemudian baca soalnya, kemudian baca jawabannya. Ketika teman-teman nggak tahu nih, aduh kok nggak ada sinyal-sinyal ngerti, nggak ada sinyal-sinyal bisa jawab, cari soal lainnya. Kerjakan yang lain dulu, kerjakan yang lebih mudah dulu, kemudian nanti balik lagi, kira-kira mungkin nanti ada lagi pencerahannya dan lain sebagainya, itu nanti boleh teman-teman diisi gitu. Dan pastikan mengisinya jangan asal-asalan ya, karena kan sayang -1 kalau misalnya kita salah gitu. Tapi jangan juga dikosongkan, karena itu akan berpengaruh kepada nanti perata-rataan nilai akhirnya. Seperti itu. Ya, itu adalah 3 tips dari saya untuk lolos UTBK. Dan ini apabila teman-teman merasa khawatir akan masa depan, saya nggak mau teman-teman merasa khawatir akan masa depan dan melewatinya dengan sendiri. Saya membuka konseling kelompok, dan ini saya buka terbatas. Siapa cepat dia dapat kursi di konseling kelompok saya ini. Temanya kekhawatiran akan masa depan. Ketika teman-teman merasa khawatir akan masa depan, teman-teman boleh join di konseling kelompok dengan saya nantinya dan teman-teman yang lain yang terpilih untuk ikut join juga di konseling kelompok. Ya, silakan di copy linknya di bit.ly/intekcons, nanti mungkin sama tim Intip akan di-share linknya ketika teman-teman merasa khawatir akan masa depan. Saya nggak mau teman-teman melewatkannya sendiri dan pusing-pusing sendiri, kita bareng-bareng untuk konseling kelompok dengan teman-teman yang lainnya. Oke, teman-teman terima kasih atas waktunya. Saya sudah dipersilahkan sharing dengan teman-teman yang luar biasa hebat, yang memiliki keinginan untuk terus menggali informasi, terus belajar, terus ingin mendapatkan hal-hal baru lagi. Saya tunggu diskusinya di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alivia yang sudah menyampaikan